Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di kelas IPA 04 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 220010392209731. Pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar di SMP Al-Azhar Sifabudi Solo di kelas 7 Hambali dengan topik perpindahan kalor. Praktik mengajar ini saya lakukan dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Ini adalah kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat semua ya, anak-anak 7 Hambali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berjumpa ya dalam rangka seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran Sains IPA ya. Nah, nanti kita akan belajar topiknya adalah perpindahan kalor ya. Namun sebelum itu yang ingin memastikan semuanya dalam keadaan sehat atau enggak ini? Sehat. Ada sakit. Ada yang sakit. Sudah baik kan tapi rasanya sudah mendingan ini. Oke, baik kita doakan segera pulih ya. Kita yang masih sehat jaga badannya supaya tetap sehat ya. Dan marilah kita manfaatkan nikmat sehat itu pada kesempatan kali ini untuk belajar. Ya, tapi sebelum itu ya Anda mau cek hadiran ya sebentar ya. Kira-kira teman kalian jumlahnya di data Anda 23. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti ini Anda centang semua saja. Selanjutnya sebelum kita memulai belajar kita ya, agar pembelajaran ini nanti bermakna tentunya ya, bermanfaat buat kita semua, buat Anda juga dan buat kalian semua, kita awali dulu dengan berdoa. Are you ready? Yeah. Your hand please. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah awali dengan berdoa. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang materi kalor ya. Apa itu kalor? Masih ada yang ingat? Apa itu kalor? Panas ya, betul. Sesuatu yang berhubungan dengan panas. Salah satu bentuk energi ya, salah satu bentuk energi itu adalah kalor ya. Kita kenalnya dengan istilah panas ya. Anda mau ajak kalian untuk melihat fenomena di kehidupan sehari-hari ya, yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Apa sih perpindahan kalor? Sebenarnya kita di dalam keseharian itu mengalami atau tidak? Coba kita lihat fenomena di kehidupan sehari-hari ya, yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Apa ini? Iya. Penyalahan api unggun. Tujuannya apa coba? Kalau anak pramuka menyalakan api unggun, menghangatkan. Nah, jadi kita menyalakan api unggun salah satu tujuannya adalah untuk menghangatkan badan. Ya, karena di situ ada transfer kalor atau ada perpindahan kalor, perpindahan panas di sana. Terus apalagi coba ini ya? Apa ini? Memanaskan teko atau masak air ya. Kira-kira di bagian mana saja yang terasa panas di teko itu? Besinya, semua besinya terasa panas. Air. Airnya suka ya. Khususnya di tekonya dulu, di tekonya. Kira-kira semuanya panas nggak? Padahal yang dapat api bagian yang mana? Iya, bagian yang bawah, tetapi semuanya terasa panas. Nanti yang ini masak air. Yang dipanasi bagian bawah, tapi atasnya kira-kira panas apa enggak? Panas. Nanti kita coba dipraktikkan. Jadi sebenarnya tentang perpindahan kalor itu erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita mau memfokuskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah
Peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Menganalisis itu dari kalian paham pengertian perpindahan kalor itu apa, jenis-jenisnya apa, fenomena di keseharian apa, masalah-masalah yang ditemui tentang perpindahan kalor di kehidupan sehari-hari apa, dan bagaimana kalian bisa mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh perpindahan kalor. Itu konsep ya. Dari dalam menganalisis itu luas. Jadi yang diharapkan nanti kalian dapat menerapkan pengetahuan ini dengan baik di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat tips ya untuk mencegah dampak negatif yang timbul akibat perpindahan kalor secara radiasi dengan baik. Ya, jadi perpindahan kalor secara radiasi ternyata ada dampak negatifnya. Apa itu? Nanti kita lihat. Ya. Dan kalian nanti yang diharapkan dapat membuat tips itu bisa mencegah. Ya. Selanjutnya, selain kita belajar, yang nanti akan mengadakan penilaian juga. Penilaiannya ada ambil dari profil pelajar Pancasilanya, yaitu bergotong royong. Nanti kalian akan bekerja sama di dalam kelompok yang akan nilai. Ya. Salah satu profil pelajar Pancasila adalah bergotong royong. Kemudian bernalar kritis. Kalian akan menyelesaikan soal-soal yang Anda berikan di dalam LKPD. Ya, dan kreatif, nanti membuat tipsnya. Buat tips sekreatif mungkin. Ya. Kemudian Anda juga selain menilai profil pelajar Pancasila, Anda akan menilai juga pengetahuannya nanti setelah selesai pembelajaran dengan berfungsi. Itu. Dan juga nanti kalian akan ada tugas itu membuat poster. Tapi di rumah saja nanti ya. Itu adalah hal-hal yang akan kita lakukan. Jadi nanti tolong bekerjalah dengan baik ya, supaya nilainya juga bagus ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada kali ini ada awali dulu dari orientasi masalah ya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Apa ini ya? Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah daerah tropis. Tropis itu panas apa? Tidak, panas ya. Semua daerah yang dilalui khatulistiwa itu adalah daerah yang termasuk kategorinya panas ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang dekat dengan kutub. Ya. Nah, karena Indonesia itu daerah tropis, ya, dengan geografis tersebut, panas terik matahari itu dapat terasa dan kadang sampai membakar ke kulit. Ya, kalau kita beraktivitas di luar ruangan. Ya. Jadi kalau kita beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang intensif lama, kadang itu panas matahari itu seolah bakar kulit kita. Kulit kita pernah nggak ngerasain perih gitu ya? Nah, itu salah satu akibat dari panas matahari yang kita terima. Sehingga tidak sedikit orang yang mengalami gejala sunburn. Coba kita simak videonya. Sehari-hari ini ya, kira-kira pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang apa? Ya Mas Kenzo berdiri, coba Mas Kenzo biar kelihatan di kamera. Apa Mas Kenzo, pertanyaannya Mas Kenzo? Apakah itu sunburn? Apakah itu sunburn? Ya, jadi kita terima kasih ya Mas Kenzo ya. Nanti dengan pertanyaan Mas Kenzo apakah itu sunburn, berarti kita mau mendalami apa sih sunburn itu ya. Ada yang lain selain apakah itu sunburn? Ya, sambil berdiri Mas. Apakah ada hubungan sunburn dengan perpindahan kalor? Apakah ada hubungan sunburn dengan perpindahan kalor? Ya kan kita mau belajar materi perpindahan kalor ya. Berarti kita cari tahu nih apa sih ada hubungannya nggak sunburn dengan perpindahan kalor? Bagus sekali ya, Mas Kenzo juga bagus. Yang terakhir. Oh iya Mas Aryo ya. Iya Mas Aryo. Bagaimanakah kita dapat mencegah sunburn? Bagus sekali Mas Aryo. Terima kasih ya. Jadi nanti Mas Aryo ini berarti berhubungan dengan tipsnya. Ya, nanti kita akan membuat tips bagaimana sih kita bisa mencegah sunburn ya, supaya kita itu nggak mengalami seperti yang tadi yang nampak di video. Jadi 3 pertanyaan tadi
Ya, pertanyaannya sudah bagus ya, sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Yaitu pertama kita akan belajar apa itu sunburn, hubungannya sunburn dengan perpindahan kalor, dan yang ketiga bagaimana sih kita membuat tips yang mencegah sunburn, gitu ya. Oke, untuk memudahkan kita di dalam belajar, ya, Anda minta tolong kalian untuk duduk secara berkelompok. Itu ya, silahkan mejanya dikondisikan, boleh diputar ya. Ini kelompok 1 di sini, ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4, 5. Setiap kelompok akan ada LKPD. LKPD ini yang nggak beri nikah ya, dan ada bahan ajar, ya. Bahan ajarnya. Ini Anda bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Nanti yang akan kalian kerjakan adalah LKPD-nya. Kalian bisa mencari informasinya dari internet, dari HP kalian, dan juga boleh dari bahan ajar. Bahan ajar semuanya juga sudah lengkap, tinggal kalian baca saja, pasti nanti ketemu jawaban-jawabannya. Silakan LKPD-nya diberi nama kelompoknya dulu. Pastikan semua nama kelompoknya sudah masuk ya. Hari ini kita akan eksperimen dengan menggunakan namanya apa nih? Bakar bunsen ya. Harus hati-hati karena barang-barang di sekitar kalian adalah benda-benda yang mudah terbakar. Anda sampaikan dulu cara menggunakannya. Ini ya, kalau kalian nyalakan begini, kalian ya berbahaya malahan. Itu gini ya, mati kebetulan aja ya. Biasanya tidak mati. Biar safe, cukup ditutup saja. Ya, jangan ditiup. Kalau ditiup nanti membuat apinya itu malah dia berjalan nanti ke yang lain malah berbahaya. Jadi sekali lagi tinggal dinyalakan. Coba Mas Enzo, cara matikannya. Ya, langsung ditutup aja ya. Gak usah panik. Ya, pakai dengan lincah nanti bisa. Silakan. Masing-masing kelompok mengambil terlebih dahulu. Coba kita lihat, kita semua LKPD-nya dulu. Kita mau jawab LKPD halaman 4. Nah, di LKPD halaman 4 itu ada 3 jenis praktikum. Praktikum yang pertama, apa itu? Memanaskan logam. Yang kedua adalah memanaskan air. Dan yang ketiga adalah memanaskan apa? Lilin ya. Oke, kita mulai saja langsung praktikumnya yang pertama. Coba dibaca praktikum pertama tentang apa? Memanaskan logam. Coba dinyalakan dulu semuanya. Pembakar bunsennya. Logamnya mana logamnya? Coba apa logamnya ke atas? Ya, panaskan salah satu ujung logamnya, dijepit dulu di tengah. Ya. Panaskan salah satu ujung logamnya selama 2-3 menit. Di waktu ini kalian pakai HP ya. Di waktu ini. Nanti tuliskan hasil pengamatannya di sini. Ya, coba di tabel halaman 5. Ya, tabel halaman 5. Di bagian yang memanaskan logam. Coba kita memanaskan logam. Zat perantara panasnya ada apa enggak? Ntar yang dulu catatan. Enggak. Ini logam ini berarti kira-kira bisa menghantarkan panas apa enggak? Berarti zat perantara panasnya ada apa tidak? Berarti nanti dicentang. Sekalian sambil dicentang tidak apa-apa. Coba yang sini, nggak usah yang ujungnya kayaknya ya. Ya, terus di sini ada bimbing ya. Yang ada bimbing. Pergerakan partikel zat perantara, kira-kira pergerakan partikelnya ada apa enggak di situ logamnya? Ada. Kelihatan nggak pergerakan partikelnya? Nggak kelihatan. Itu logamnya bergerak nggak kira-kira partikelnya?
centang di kolom yang tidak ada. Coba sekarang kayaknya sudah lewat 2 menit. Dipegang. Apanya? Tidak usah di ujungnya, coba di tengahnya, di tengah logam ini. Panas. Ya sudah, berarti ditulis. Bagian logam yang tidak terkena api terasa bagaimana? Hangat. Ya tulis di bagian pengamatan, keterangan ya. Bagian keterangan. Terus nanti kalian cari jenis perpindahan kalornya apa, nanti dicari sendiri. Ya. Sudah, kalau sudah kita masuk ke praktikum yang kedua. Ya. Praktikum yang kedua apa praktikum yang kedua? Memanaskan air itu juga air.
Bekerja sama pokoknya yang gini aja. Kamu saling hasilnya. Kamu foto. Foto. Ayo selesaikan dulu itu loh. Oke, kita mulai presentasinya. Maju ke depan ya segera. Waktunya Anda terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikelompokkan mempresentasikan percobaan kami. Saat memanaskan logam, bagian logam yang terletak kena api terasa hangat. Jenis perpindahan kalor pemanasan logam adalah konduksi. Karena zat perantara panas ada dan pergerakan partikel zat perantara tidak ada. Memanaskan air. Permukaan air terasa panas. Jenis perpindahan kalor konveks. Zat perantara panas ada gerakan partikel zat. Memanaskan diri. Ini melalui walaupun tidak mengenai jenis perpindahan kalor radiasi. Karena zat perantara panas tidak ada dan tidak ada pergerakan partikel zat perantara. Terima kasih, kita beri plus kelompok 2. Ayo. Ya, ada pertanyaan kelompok 2? Gak ada? Gak ada? Kasih. Kalau nggak ada supaya Anda yang tanya. Tadi kenapa memanaskan lilin kok bisa terjadi perpindahan radiasi? Kenapa alasannya? Karena lilin terkena api. Lilin terkena api, lilinnya meleleh. Iya, lilin terkena api. Kena panasnya api. Apinya nyumpulnya enggak tadi? Tidak. Seperti panasnya bergerak tanpa ada zat Perantara. Baik, terima kasih kelompok 2, silakan. Selanjutnya yang nomor 2 tadi, ya, presentasikan maju ke depan minimal 3 orang. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan contoh fenomena perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Daun panci terasa panas meskipun hanya bagian bawah panci yang dua. Knalpot kendaraan dari bekas digiring menjadi panas ketika ditaruh makanan. Konveksi, memasak air, permukaan air terasa panas. Gerakan balon udara yang naik dan turun. Terjadinya angin laut pada siang hari dan angin bulan pada malam hari. Radiasi panas dari bola laut. Apa itu, Bapak? Badan di dekat api panas matahari sampai ke Ya, ada pertanyaan di kelompok 1? Tidak. Ada, silakan ditutup, tidak apa-apa. Ya. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan malam karena
melakukan analisis tentang sunburn. Bagian apa itu sunburn? Sunburn adalah iritasi kulit akibat dari sinar ultraviolet atau UV, baik dari matahari maupun lampu UV. Gejala sunburn biasanya berupa kemerahan, nyeri, dan rasa panas kulit yang terasa secara Apakah yang menyebabkan terjadi sunburn? Sunburn disebabkan oleh paparan radiasi dua jenis sinar UV yang berlebihan, yaitu sinar UVA dan sinar UVB yang berasal dari paparan sinar matahari atau dari mesin penghasil sinar UV. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Belum ya. Masih ya. Sinar UV, UVA sama adalah sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 280 sampai 325 mm. Sementara sinar UVB sama adalah memiliki panjang gelombang lebih pendek dan tingkat energi lebih tinggi. Sebagian diserap oleh lapisan ozon, tetapi sebagian lainnya masih bisa menembus atmosfer. Ya enggak, mau tanya deh. Ya enggak. Ada apa hubungan sunburn dengan perpindahan kalor? Sunburn itu kan terjadi karena radiasi dari sinar matahari yang kena kulit secara berlebihan. Oke, jadi memang berhubungan ya sunburn dengan perpindahan kalor, itu tadi radiasi. Terima kasih Mas Radit, bagus sekali ya. Kita beri plus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sunburn. Ciri-ciri orang terkena sunburn. Orang yang terkena sunburn mengalami kulit yang hangat, kasar, pengelupasan, rapuh, ruam, bintik merah, dan kemerahan. Penyebab sunburn: paparan sinar UV yang berlebihan, yakni sinar UVA dan UVB, mesin penghitam pencegahan sunburn: hindari paparan sinar matahari secara langsung dari pukul 10 sampai pukul 4 sore. Jangan berjemur di bawah sinar matahari terlalu lama. Hindari metode penggelapan kulit dengan tanning bed. Lakukan konsultasi ke dokter terkait efek samping obat yang membuat kulit lebih sensitif. Obat anti-inflamasi, dan obat bius total, perawat diri, tes, aloe, tabir, dan baju pelindung. Periksa ke dokter jika Anda mengalami gejala sunburn. Bila disertai penyebabkan penyebar pembengkakan kulit. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri plus ya. Tapi kalian sudah presentasi dengan bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi atas dulu. Semua siswa menghadapi Anda dulu. Anda mau memberikan sedikit penguatan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Penguatan materinya. Oke ya. Jadi kita tadi belajar tentang perpindahan kalor. Ada 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Ya. Konduksi itu adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai perpindahan partikel dari bahan itu. Contohnya tadi panasnya logam itu nggak ikut partikel logam itu berpindah-pindah tidak. Ya, maka itu maksudnya konduksi. Ya seperti ini tadi ya, yang sudah kita praktikumkan. Kemudian jenis perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Ya, perpindahan panas suatu bagian ke bagian yang lain ya bersama dengan gerak fisik dari partikel. Ya tadi kita melihat bahwa ada pergerakan kertas yang kita potong-potong itu ikut bergerak, itu menandakan adanya pergerakan
pergerakan partikel yang menyertai perpindahan panasnya. Maka kalau ada pergerakan partikel dari zat perantara itu masuknya adalah jenis yang konveksi. Dan yang ketiga adalah yang radiasi. Ya, perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara. Tadi lilin bisa meleleh meskipun tidak tersentuh api karena panasnya api dipancarkan. Radiasi itu pemancaran. Gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, gambarnya ya. Kemudian fenomena perpindahan kalor tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 juga yang konduksi ya, membakar ujung besi. Knalpot motor atau mobil kalian biasanya terasa panas padahal tidak berhubungan langsung dengan mesin. Ya, ujung knalpotnya di belakang, mesinnya di depan, tapi yang belakang juga ikut panas, itu namanya konduksi. Ya. Kemudian yang konveksi ini tadi juga sudah disampaikan terjadinya angin darat. Pada kapan angin darat terjadinya? Nelayan pergi ke laut itu malam hari atau siang hari? Malam hari ya. Jadinya angin darat dan angin laut. Pada siang hari udara daratan yang panas dan udara laut lebih dingin mengakibatkan udara dari daratan bergerak naik dan udara dari laut bergerak ke daratan. Ini pada siang hari. Jadi terjadinya angin laut pada siang hari. Makanya nelayan itu pulangnya siang hari. Karena angin dari laut ke daratan itu siang hari. Dan angin darat terjadinya malam hari karena angin yang menuju ke laut itu malam hari. Pada malam hari ya, daratan lebih cepat dingin, artinya laut lebih panas. Udara yang ada di laut naik ke atas, makanya diisi oleh udara yang dari daratan. Makanya pada malam hari nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut. Itu contoh fenomena perpindahan kalor secara konveksi. Yang radiasi, ini ya tadi panas bola lampu, panas terik matahari, ya. Dan dari 3 jenis perpindahan kalor kita bisa membedakan benda berdasarkan daya hantar panasnya. Ya. Ada konduktor, ya, isolator, dan semikonduktor. Konduktor itu yang menghantarkan panas dengan baik, isolator itu yang tidak dapat menghantarkan panas, ya. Dan yang semikonduktor itu kadang-kadang bisa menghantarkan panas, tapi tergantung keadaan tertentu. Nah, ini jenis-jenis bahannya, ya, nanti bisa kalian perbanyak lagi. Ya. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Coba kesimpulannya bagaimana? Coba yang Kak Pandu. Jenis perpindahan kalor ada berapa? 3 apa saja sebutkan? Konduksi, konveksi, radiasi. Apakah semua perpindahan kalor itu bermanfaat atau tidak? Tergantung, ada yang bermanfaat. Contohnya tadi angin darat dan angin laut itu kan bermanfaat itu. Yang merugikan yang bagaimana? angin. Tadi kita di awal belajar apa? Sanggul. Itu kan merugikan, berbahaya. Ya, betul. Jadi perpindahan kalor itu ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Nah, yang merugikan ini harus kita cegah. Bagaimana tipsnya? Coba tipsnya disampaikan coba dari kelompok ini. Tips mencegah sunburn coba disampaikan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung dari tapi tidak tempat sore. Oke. Menggunakan Jangan sunscreen. berkumpul di bawah sinar matahari terlalu lama. Oke, terus. Hindari sesuatu yang menggelapkan kulit dengan kain pipet. Melindungi tubuh dengan pakaian berbahan. Kain mobil dan payung saat berada di bawah. Gunakan tablet surya juga dilengkapi dengan tabung ke atas. Oke, terima kasih kelompok 3 ya, cukup. Jadi kita harus menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Kita bisa pakai tabir surya untuk menjaga tubuh kita supaya tidak terkena sunburn. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita sekarang sesinya tes ya. Yang kami minta tolong kursinya dirombak lagi. Ya. Baik, ini Google Form-nya sudah Anda bagikan, silahkan dikerjakan ya. There are 5 questions that you must make it done.
Anda cukupkan dulu ya untuk sesi kuisnya. Dan tolong sekarang kita waktunya refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu adalah kita merefleksikan apa namanya ya. Kita seperti menilai pembelajaran hari ini kira-kira itu bagaimana. Kira-kira bagaimana pembelajaran? Seru ya. Ya alhamdulillah kalau seru menyenangkan teman-teman tadi mudah dipahami. Bikin pusing. Bermanfaat Mas Radit, terima kasih ya. Mudah dimengerti, amin ya. Tetapi tolong diisikan refleksinya di sini ya. Di link yang baru yang dapat bagikan belajar di 14.7 materinya perpindahan kalor. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang kamu rasakan selama proses belajar mengajar? Seru. Kalau seru tulis seru ya. Jadi jawabannya yang pertama seru. Yang kedua, apa yang harus diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi dalam proses belajar mengajar kali ini? Yang ketiga, apakah topik yang belum dipahami? Ada nggak topik atau materi yang belum dipahami? Kalau nggak ada ya tuliskan. Coba kita bacakan sebelum sudah menunjukkan 25 sebentar lagi kalian istirahat. Mas Radit menyenangkan, bermanfaat, mudah dimengerti, alhamdulillah. Durasi waktunya memang perlu diperbaiki ya. Alhamdulillah semua materi sudah dan mudah dimengerti, alhamdulillah. Terima kasih Mas Radit ya. Kemudian yang Anda bacakan satu lagi, Mbak Queen. Menambah wawasan. Waktunya terlalu singkat tuh, sudah lama masih terlalu singkat. Pasti pengen belajar lagi berarti. Nanti bisa kita ketemu lain waktu. Materinya semuanya sudah dipahami. Terima kasih ya untuk refleksi yang sudah dilakukan. Kemudian sebelum Anda akhiri untuk pertemuan kali ini, ya Anda ingin memberikan sebuah tugas, ya, yaitu membuat poster. Temanya tentang sunburn, ya, temanya tentang sunburn. Yang dikumpulinya pertemuan selanjutnya minggu depan. Di Kamis. Itu ya, itu untuk tugasnya dan materi selanjutnya nanti masih ya kita masih pendalaman di suhu dan kalor ya, masih pendalaman lagi di situ. Ada